Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today we're going to learn about expressing agreement or disagreement. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Nah, materi ini menyambung dari materi pertama kemarin mengenai expressing opinion. Nah, sekarang untuk mari kita pelajari percakapan berikut. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Saya senang dengan film Harry Potter karena sulapnya terasa begitu nyata. I don't agree with you. Harry Potter movie are just overrated. I don't agree with you. Nah, ini adalah salah satu ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan, ya, disagreement. Jadi dia tidak setuju dengan pendapat bahwa Harry Potter itu film yang menarik. Nah, ini menurut wanita ini bahwa Harry Potter itu film yang overrated. Jadi terlalu dilebih-lebihkan ya. Jadi menurut dia terlalu berlebihan penilaiannya. Kemudian ada pendapat lagi. I like playing tag because it's so much fun. I don't like playing tag because people end up fighting. Ini juga ada permainan ya. Kemudian menyukainya, tapi kalau wanita ini I don't like, ya berarti dia tidak menyukai. Artinya dengan kalimat ini dia tidak setuju dengan pendapat dari laki-laki ini. Kemudian dia gantian yang menyampaikan pendapatnya ya. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Menurut pendapatku, pemerintah seharusnya menyediakan persediaan makanan ya untuk orang-orang yang serba kekurangan, privileged people, instead of building tall towers, daripada hanya membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, bagaimana pendapat dari laki-laki ini? I agree with what you are saying. Nah, ini ada I agree. Jadi I don't agree tidak setuju. Kalau I agree berarti di sini saya setuju ya. Jadi sesuai dengan pendapat di atas. Jadi setuju ataupun tidak menyangkal dari pendapat si wanita tadi. But you ever thought that building tall towers provide for work for unemployed people? Namun, apakah kamu juga pernah berpikir bahwa mendirikan bangunan yang tinggi ini juga akan menyediakan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak pengangguran atau unemployed? Nah, ini adalah percakapan yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, untuk tadi kita sudah ketahui ada some expression of agreement, ya, ada beberapa ungkapan persetujuan. Selain tadi ada I agree, bisa juga that's a good point, or maybe you have a point there. I feel the same way. I think so. Absolutely. I totally agree. You're right. I couldn't agree more. Nah, ini adalah ungkapan untuk menunjukkan persetujuan. Kemudian kita coba terapkan pada pendapat saya ini ya. I think Lionel Messi deserves Ballon d'Or this year. Nah, menurutku Lionel Messi layak mendapatkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Nah, seandainya kita setuju, maka kita bisa mengungkapkan dengan kata tadi I think so. I feel the same way. I couldn't agree more. Kemudian, bagaimana kalau tidak setuju? Kita pelajari dulu expressing of disagreement. Nah, ini ada kebalikannya dari agree, itu bisa don't agree atau disagree. Jadi, kalau ada kalimat diawali dari kata dis ini menjadi sebaliknya ya. Qualify, ini memenuhi syarat. Kalau disqualify,
Diskualifikasi artinya tidak memenuhi syarat lagi. Jadi ada dis ini menjadi kebalikannya. I'm afraid I have to disagree. Ya, ini kurang huruf E1 ini. I'm afraid I have to disagree. I don't think so. You're wrong. No way. Don't you think that? Nah, don't you think that bla bla bla. Nah, ini bisa ditambahkan pendukung, kalimat pendukungnya. Nah, opini yang akan saya sampaikan. In my opinion, COVID-19 vaccine is less effective in preventing the disease. Menurut pendapat saya, vaksin COVID-19 itu kurang efektif dalam mencegah penyakit. Nah, ini kalau seandainya kita tidak setuju, kita bisa mengungkapkan I don't think so. I totally disagree with you. I'm afraid you're making a mistake. Nah, ini adalah ungkapan menunjukkan ketidaksetujuan. Kemudian, let's look at the sentence structure to express opinion. Nah, ini ada struktur katanya ya, kalimatnya ya. Ini ada subjeknya, kemudian diikuti verbnya. Ini ada verbnya agree, believe, recount, agree, doubt, assume, don't agree, think. Nah, ini adalah menunjukkan adanya opinion ya, baik setuju, mempercayai, ataupun meyakini. Kalau doubt itu ragu-ragu ya, assume itu berasumsi, don't agree tidak setuju. Nah, I think saya berpendapat ya, menurut saya. Nah, ini kemudian diikuti dengan objeknya, bisa berupa langsung noun, misalnya I don't agree with you. Bisa pula diikuti kalimat yang lengkap. Nah, ini adalah contoh struktur kalimatnya. Nah, bagaimana contohnya ketika kita setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu pendapat. Maka ini ada statement, misalnya smoking should be banned in public places. Merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Ini ada yang setuju. I totally agree. Jadi bisa seperti ini ya, atau I agree, atau tadi apa lagi? I'm with you, bisa juga ya. I totally agree that smoking should be banned in public places. Ini setuju. Ini juga misalnya kalau tidak setuju, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Nah, saya minta maaf, tapi saya cenderung tidak setuju terhadap pendapatmu yang ini. Terus statement yang kedua, pernyataan kedua, bullying is so prevalent in most schools. Nah, ini ya. Ini mengenai membuli. Membuli ini ada yang setuju. I couldn't agree more with you. Ada yang tidak setuju. I think it would be wrong to generalize. Jadi saya rasa ini salah untuk digeneralisasikan. Jadi tidak semua sekolah ada pembulian ya. Women should not work. Wanita sebaiknya tidak bekerja. Ini ada yang setuju juga, ada yang tidak setuju. Jadi tinggal kita gunakan ekspresi kalimat tadi ya. Kalau setuju bisa tadi I think so, I totally agree, I'm afraid. Ini kalau tidak setuju, I'm afraid I have to disagree with you ya. I'm sorry, I don't agree with you, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa merespon terhadap suatu pendapat. Ya, bisa agree atau disagree. Nah, thank you for your attendance for this lesson. Terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran kali ini. Selanjutnya, do the exercise in Wanajaya e-learning ya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di e-learning kita Wanajaya, baik melalui aplikasi maupun web. Silahkan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nanti setelah selesai jangan lupa mengisi
absensinya ya, baik absensi materi maupun absensi tugas. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.